Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Dikasih lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh dihina, saya diam. dicaci maki, Saya juga diam. direndahkan, Saya juga diam. dibilang politik dinasti, Saya juga diam. disuruh tunjukin ijazah asli. Saya akan lawan. Semakin kesini netizen semakin gokil, semakin kreatif, semakin berani dan tidak pernah merasa bosan untuk memberikan lidikan-lidikannya terhadap Pak Mulyono, memperdulikan Pak Mulyono. Dan sebentar lagi yang akan Mimin tampilkan di video berikutnya ada juga komentar-komentar lucu untuk Pak Mulyono. Bukan hanya lucu, tapi saya kira komentar netizen ini sangat cerdas dan sesuai dengan fakta yang terjadi hari ini. Apa yang menjadi kelakuan-kelakuan busuknya Pak Mulyono yang selalu ngibulin rakyat Indonesia. Terlebih lagi permasalahan ijazah ini tidak akan ada ujungnya, karena terlihat Pak Mulyono sengaja mengulur-ngulur waktu. Entah apa tujuan Pak Mulyono melakukan hal ini, seolah-olah permasalahan ini memang sengaja untuk dibuat ribet. Nah sahabat-sahabat, tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya kita lanjut dulu bagaimana kekonyolan dari netizen, baik itu parodi maupun komentar-komentar lucunya untuk Pak Mul. Langsung saja ke videonya. Dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Dan yang ketiga, saya mempertimbangkan, karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Iya. Ya, sebetulnya ya ini betul-betul sebetulnya, dan ini bolak-balik saya sampaikan, ini betul-betul sebetulnya. Jadi betul-betul yang sebetulnya. Nah, betul. Itu betul. Betul. IR Soekarno dibuatkan patung untuk mengenang karena beliau adalah Bapak Proklamator. B.J. Habibie dibuatkan patung untuk mengenang karena beliau telah memberikan ilmu pengetahuan dan inovasi. Sementara Pak Jokowi dibuatkan patung, apanya yang harus dikenang? Hutang membengkak, koruptor merajalela, ekonomi nyungsep. Jadi apanya yang harus dikenang? Stop seuzon sama Pak Jokowi. Beliau itu orang jujur. Mengenai tudingan ijazah Pak Jokowi palsu, ternyata itu bohong. Karena beliau sendiri yang mengaku datang ke Polda Metro Jaya membawa barang bukti ijazah yang asli, dan sudah diserahkan kepada Kadif Humas. Supaya statement saya ini tidak menjadi fitnah, kita sama-sama dengarkan penjelasan dari Pak Jokowi.
menyerahkan berkas ijazah asli baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD kita berikan. Sudah dengar kan? Bahwa Pak Jokowi datang menyerahkan ijazah yang asli. Bukan seperti apa yang kalian tudingkan selama ini. Supaya lebih terang benerang lagi mengenai barang bukti berupa ijazah asli yang diserahkan Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya. Kita sama-sama dengarkan keterangan dari pihak Polda. Polisian tidak mengantongi ijazah milik pelapor JW dan pengasahan skripsi milik pelapor. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Fotokopi ya. Oke. Aduh, bohong lagi. Katanya bawa ijazah yang asli. Ternyata cuma fotokopi. Bagaimana para ternak? Apakah kalian masih tetap membela junjunganmu atas semua keganjilan dan kebohongan yang dia perlihatkan selama ini? Terlebih lagi, berapa hari lalu dia datang ke Polda Metro Jaya mengambil barang bukti berupa ijazah yang sudah dia serahkan. Saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Baris Krim dan sudah saya ambil. Setahu saya, namanya barang bukti yang sudah di tangan penyidik tidak bisa diambil kecuali kasusnya sudah selesai. Nah, kalau Pak Jokowi sendiri mengaku dia datang mengambil barang bukti berupa ijazah yang sudah dia serahkan berapa hari lalu, berarti barang bukti yang sudah dia serahkan ditolak karena yang dibutuhkan yang asli, bukan yang fotokopi. Jauh-jauh datang dari Solo ke Polda Metro Jaya ke Jakarta, bawa barang bukti, dikawal ajudan-ajudan. Ternyata yang dibawa cuma fotokopi. Terus yang aslinya mana? Aduh, banyak yang nyerang nih pendukungnya. Baca mantra, we walk the talk, not only talk the talk. Kalau Mulyono ditangkap, siapa yang mau nampung semua ternaknya? Kasih masuk di barak militer. Atau anggaran bansos alihkan buat balai penakaran. Fotokopian yang ada di tangan polisi hari ini itu fotokopian dari dokumen fotokopi. Bisa jadi bukan aslinya yang difotokopi. Ya karena bisa gitu. Kalau kita punya fotokopian, difotokopi lagi bisa. Dan konsep fotokopi itu bisa berkali-kali, ratusan, ribuan, jutaan. Yang penting kalian ada duitnya, bisa. Nah kalau ini fotokopian, lalu sensitifnya di mana? Di mana sensitifnya sampai kemudian adik ipar harus nganter, dikawal sama ajudan, dikawal sama kuasa hukum? Apa sensitifnya ini fotokopian? Tahu gini kan kurir aja yang kirim pakai paket lah. Kalau cuma fotokopi gitu, kan kita ngiranya ini dokumen asli, makanya ada ipar yang datang dikawal ajudan, wajar gitu. Lah kok ternyata fotokopi. Lagi di rumah anak-anaknya Abah. Ada anak-anaknya Abah nih. Ternyata rumahnya anak-anaknya Abah pendukung gede-gede semua, men. Gila, cuman gua sama pendukung gua doang. Kadang ada yang di bawah kolong jembatan, ada yang kagak punya rumah, tiap hari cuma antri bansos doang.